Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kesehatan. Salawat serta salam kita ucapkan untuk suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara seiman dan seislam yang saya hormati, kita perlu terus mengingat dan mengetahui bahwa salat adalah tiang agama. Ini menjadi suatu hal yang tak bisa dipungkiri kebenarannya. Salat menjadi amalan yang pertama kali yang akan dihisab di yaumul akhir kelak. Jadi melaksanakan sholat menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hayatnya. Seperti yang kita sudah tahu tadi, sholat adalah tiang agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga hikmah sholat sebagai penjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Berdasarkan ayat tersebut, salat akan menjaga diri kita dari berbagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga salat agar agama kita tetap tegak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk selalu menjaga salat. Saudara seiman yang dirahmati Allah, jika kita menelusuri lebih jauh, salat bukan hanya kewajiban ritual. Salat adalah cara Allah mendidik hati, pikiran, dan perilaku kita setiap hari. Salat mengajarkan kedisiplinan karena ia terikat waktu yang tidak boleh ditunda. Dari subuh hingga isya, ritme hidup kita diarahkan agar tidak jauh dari mengingat Allah. Salat juga mengajarkan kerendahan hati, karena setiap kali kita sujud, sebenarnya kita sedang menempatkan diri pada posisi paling rendah di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Sujud itulah momen ketika seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, sholat juga menjadi penenang hati. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Salat adalah bentuk zikir yang paling sempurna. Maka tidak heran ketika seseorang sedang gelisah, sedih, atau banyak masalah, salat dapat menjadi tempat kembali yang menenangkan. Rasulullah SAW sendiri menjadikan salat sebagai tempat istirahat hatinya. Dia bersabda, jadikanlah salat sebagai istirahat bagiku. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salat juga menjadi tanda syukur kita atas nikmat Allah. Setiap gerakan dalam salat mengingatkan kita bahwa tubuh ini milik Allah, waktu itu milik Allah, dan hidup ini adalah titipan darinya. Lebih jauh lagi, salat mendidik kita, manusia, untuk konsisten dalam kebaikan. Orang yang menjaga salat 5 waktu dengan baik biasanya akan lebih terjaga tutur katanya, pergaulannya, dan keputusan hidupnya, karena ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka marilah kita melihat sholat bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak mendapat taufik nikmat untuk sholat. Ada pula orang yang paham agama tetapi hatinya keras sehingga sulit untuk menegakkan sholat. Sholat adalah hadiah dari Allah saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, sebuah ibadah yang diberikan langsung tanpa perantara. Ini menunjukkan betapa istimewanya sholat bagi umat Islam. Saudara seiman yang saya cintai karena Allah, selain menjadi tiang agama, sholat juga memiliki fungsi besar dalam membentuk karakter seorang muslim. Sholat bukan hanya gerakan fisik, tetapi pendidikan jiwa yang Allah berikan 5 kali sehari. Sholat menguatkan tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita sholat, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat ini adalah deklarasi tauhid yang mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang menjaga sholat akan lebih mudah menahan diri dari syirik kecil seperti terlalu bergantung pada manusia, takut terlebih pada penilaian orang lain, atau mencari pujian. Selanjutnya, sholat mengembalikan fokus hati bahwa hanya Allah tempat bersandar. Sholat itu melatih keikhlasan. Dalam sholat, seseorang tidak bisa pamer. Kadang kita sholat sendiri di kamar, tidak ada yang melihat kecuali Allah SWT. Inilah latihan keikhlasan yang paling nyata. Seorang muslim yang terbiasa sholat tepat waktu akan terbiasa melakukan kebaikan tanpa harus dilihat oleh orang lain. Karakternya menjadi tenang dan tidak mudah mencari validasi. Selanjutnya, sholat menguatkan kesabaran. Sholat mengandung banyak bentuk kesabaran. Yang pertama, contohnya seperti sabar untuk menunggu waktu sholat, kemudian sabar meninggalkan kesibukan lain, sabar dalam berdiri, ruku dan sujud, dan sabar untuk khusyuk. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi jalan keluar dari masalah. Ketika hati berat, hidup ribet, pikiran kacau, sholat menjadi benteng sabar dan tempat mencari ketenangan. Selanjutnya, sholat bisa mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab. Allah menetapkan waktu sholat dengan sangat teratur. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hidup kita jadi punya ritme. Sholat mengajari kita membagi waktu, mengontrol diri, dan mendahulukan kewajiban daripada kesenangan. Orang yang menjaga sholat biasanya hidupnya rapi, mampu mengatur waktu, lebih bertanggung jawab, dan tidak mudah menunda-nunda urusan. Ini karakter penting bagi generasi muda sekarang. Yang selanjutnya yaitu sholat menghindarkan diri dari maksiat. Allah sudah menegaskan dalam Al-Ankabut ayat 45 seperti yang di awal kita dengar, sholat bukan hanya gerakan tapi energi spiritual yang mempengaruhi perilaku. Kalau seseorang benar-benar menjaga sholat, biasanya akan lebih terjaga, pandangannya lebih terjaga dan lebih hati-hati, selanjutnya pergaulannya lebih selektif, dan hatinya lebih bersih dan lembut. Karena sholat yang benar akan menegur hati sebelum melakukan kesalahan. Selanjutnya, sholat sebagai sumber ketenangan psikologis. Di zaman sekarang, banyak anak muda yang stres, cemas, dan mudah gelisah. Sholat adalah terapi hati yang paling sederhana dan paling murah. Ketika kita sujud, dada terasa lebih lapang. Ketika kita membaca doa-doa, hati merasa didengar. Ketika kita selesai salam, seakan ada beban yang Allah angkat. Para ulama mengatakan tidak ada obat bagi hati yang lebih manjur daripada sholat. Semoga kita umat yang termasuk sebagai umat yang selalu menegakkan sholat 5 waktu walaupun kita sibuk dengan pekerjaan dan urusan di dunia.
Semoga kita selalu dijaga oleh Allah hatinya, dan semoga kita selalu bisa untuk mengerjakan sholat sampai akhir hayat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.